Selamat pagi saudara-saudari semua yang di online, selamat pagi. Hari ini kita merenungkan kitab 1 Samuel pasal yang ke-10 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Saul telah dipilih. Saul di saat Allah merasa tidak tepat pada waktunya, Allah memilih Saul karena dorongan dari orang Israel yang terus-menerus untuk mengangkat seorang raja. Jadi Allah menurut keinginan mereka dengan serius untuk memilih Saul menjadi raja untuk mereka. Dan yang terbaik juga itu, dan akhirnya apa yang dia akan jadi bagaimana dan apa yang harus terjadi mereka pun sangat jelas. Dan perasaan ini seperti ada salah tingkah karena orang mau mengangkat raja tetapi belum saatnya bagi Tuhan. Tetapi Allah memberi kebebasan bagi manusia. Demikian kita mendidik anak pun demikian. Ada jalan seharusnya tidak dijalani, tetapi anak kita memilih untuk berjalan. Dan akhirnya kita biarkan mereka berjalan. Pada saat mereka terjatuh atau bersalah, kita menemani dia dan membawa kesempatan untuk membawa mereka berbalik. Jadi, lain kali untuk mengambil keputusan sebagai orang tua, kita harus banyak untuk menemani anak. Dalam keadaan demikian, Raja Saul terpilih menjadi raja, dan akhirnya Raja Saul mati di medan perang. Pada saat Allah memilih lewat Samuel, memilih Daud untuk mempersiapkan Israel untuk raja yang baru. Di pasal ini Saul dinaikkan karena Ia Allah yang Maha Tahu dan sangat jelas. Setelah memilih, akibatnya atau hasilnya demikian, dan hasilnya tidak baik. Dan ini harus jadi kegiatan atau reaksi alam dengan manusia. Hasilnya dia tahu, tetapi di saat ini melihat bagaimana awal Allah memilih Saul dengan bukti-bukti yang terjadi atau tanda-tanda yang terjadi, dan tahu Allah selalu menolong Saul untuk berpikir dan mengubah dia. Dan hari ini dengan tema Allah punya pilihan dan manusia harus berpegang pada Allah. Allah punya pilihan. Yang memilih itu adalah Allah. Allah memilih kita. Jadi kita harus berpegang pada Allah dengan erat. Karena Saul akhirnya dia dengan pemanggil arwah, karena dengan pemanggil arwah dia tewas di medan perang. Tetapi yang memilih Saul adalah Allah. Mengapa Allah pergi untuk mencari pemanggil arwah, dan bagaimana jalan ini terus merosot, dan bagaimana Allah menolong dia.
Ya, memang harus Saul mengambil keputusan apakah dia harus mengikuti Allah. Jadi ini adalah tindakan manusia terhadap Allah. Ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangi ke atas kepala Saul, diciumnya. Dia berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan dan umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkan dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tanda-tanda bagimu." Di sini ada tahap dalam pengurapan Saul. Demikian juga dengan Daud. Pertama, dia memberikan urapan sehingga orang masa itu tahu, dan tanda yang diumumkan agar semua orang tahu sungguh Allah spesial memilih Saul. Tadi kemudian dikatakan waktu mengundi terundilah dia. Kemudian diterusnya Allah berkata, "Lakukan saja apa yang dapat engkau lakukan." Pada saat perang, dia pergi berperang. Kemudian selesailah tahap dalam mengangkat seorang raja. Ini tahap yang pertama. Pertama, untuk terlebih dahulu diurapi. Setelah diurapi, Samuel berkata kepada Saul. Samuel berkata kepada Samuel. Dan beberapa perkara ini menandakan bahwa Allah mau menolong Saul. Pertama, ditemuinya keledai-keledai mereka. Kedua, apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Zelzah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Jadi harus melepaskan segala kekhawatiran. Kamu harus melepaskan segala kekhawatiran di dunia ini. Kamu lihat, keledai-keledai mereka hilang. Ayahnya menyuruh anaknya untuk mencari. Setelah mencari beberapa hari juga tidak diketemukan, dan anak-anaknya khawatir. Ayahnya khawatir akan dia. Kemudian keledai-keledai pun ditemukan. Ayahnya mulai khawatir mencari keledai sampai kehilangan anak. Ini terus berputar satu siklus. Sekarang DSA telah diumumkan. Semalam sangat khawatir, mereka berdoa, dan pagi mereka melihat nilai ranking dari sekolah. Mereka ada yang mencari sekolah yang telah mendapat ranking, khawatir, sebelum khawatir, sesudah juga khawatir, kemudian untuk mencari sekolah, dan mulai khawatir untuk PR-nya. Khawatir bagian apa yang dia pilih. Khawatir dia nanti pergaulan laki-laki dan perempuan. Terus berputar. Mendengar satu yang lucu. Seorang kakek-kakek 100 tahun. Dia sangat khawatir akan anaknya yang 70 tahun. Dan dia takut anaknya kedinginan menyelimuti dia. Dia khawatir anaknya kedinginan. Jadi dia selalu khawatir. Pokoknya ada sesuatu yang dikhawatirkan, itulah kita. Kemudian di situ sampai di kuburannya Rahel, di depannya kuburan itu segala sesuatunya tidak penting lagi. Kita boleh memikirkan kembali seberapa banyak masalah kita.
yang kita khawatirkan, boleh kita renung apakah semua itu tergenapi. Jadi kebanyakan juga tidak ada yang digenapi. Jadi kita harus melepaskan segala kekhawatiran kita lewat Samuel, peringatan Samuel dari Allah untuk Saul. Di situ setelah mereka sampai ke pohon Tarbantin Tabor, di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seterusnya apa yang kamu temukan? Seterusnya kamu harus bersama dengan siapa? Yaitu harus bersama orang yang suka untuk beribadah kepada Allah. Kamu pergi ke Betel. Betel adalah tempat di mana Yakub bertemu dengan Allah. Betel adalah tempat di mana Yakub diganti nama menjadi Israel. Jadi kita harus terus untuk beribadah kepada Allah. Kemudian hidup kita akan terus diubah. Kita melihat Saul menjadi raja 40 tahun. Tapi akhirnya Daud yang membawa kembali tabut Allah, bukan? Jadi Saul selama 40 tahun menjadi raja, hatinya tidak ada pada tabut. Allah tahu keadaannya dia. Jadi yang kedua diberitahu Tuhan kepada jangan khawatir atas perkara dunia ini. Seterusnya kamu harus beribadah kepada Allah. Kemudian menerima persediaan. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberi kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sebelumnya pasal mengatakan mereka sudah kehabisan makanan. Allah tahu. Pada saat kamu orang bersama orang yang memuji Allah, beribadah kepada Allah, kamu ada orang yang memberikan roti untukmu, Allah yang menyediakan. Kemudian sesudah engkau sampai di Gibea, tempat kedudukan pasukan orang Filistin, dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus rebana suling kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Di sini walaupun ada peperang, tetapi kamu akan ketemu dengan nabi. Dan perkara ini akan berulang kali terjadi. Kamu seorang pahlawan. Kamu harus berperang dengan orang Filistin. Allah mengutus Saul untuk menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kamu harus berperang, tetapi Allah menyediakan nabi. Dan seterusnya, maka roh Allah Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Allah memberikan roh. Maka dikatakan, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Seterusnya dikatakan di ayat ke-7, apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukan apa saja yang dapat dilakukan oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Allah akan memberikan kesempatan. Selangkah demi selangkah Allah mempersiapkan dia. Di ayat yang ke-9, sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda tersebut terjadi pada hari itu juga. Pada saat demikian, semua tanda-tanda pun terjadi pada hari itu juga. Percaya, berapa jam kemudian semuanya itu terjadi. Tidak perkara di sini Allah Samuel sembunyi-sembunyi mengurapi dia. Hal ini terjadi pada
saat ini terjadi. Samuel berkata, tanda-tanda ini terjadi, inilah tanda bahwa aku mengurapimu. Dengan ketetapan aku mengurapi bahwa Allah sendiri yang mengurapimu. Dan semua tanda-tanda itu pun terjadi. Seterusnya, mereka di situ mengumumkan undian. Satu suku demi suku mereka di situ mengambil undian. Di saat itu Saul sembunyi. Mengapa dia sembunyi? Ini adalah ketakutan. Kamu tahu kamu dipilih, segala tanda-tanda pun telah terjadi, tapi kamu masih takut. Mungkin khawatir tidak sanggup melakukan tanggung jawab ini sehingga ia sembunyi. Dia sembunyi, diketemukan. Orang yang takut salah tingkah. Kamu mau sembunyi? Kamu mengira tidak ada orang yang menemukanmu. Kamu mengira kamu sembunyi, Allah tidak tahu. Pada saat tidak bisa diketahui, maka Allah bertanya kepada Allah. Jadi di ayat 22 Allah berkata, dia sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Di suatu, mungkin di dalam satu tong yang besar, orang tidak dapat mencari dia. Dia mengira orang-orang tidak dapat menemukan dia. Dalam ketakutan, orang akan fokus pada dirinya sendiri. Dia tidak fokus kepada Allah. Sesungguhnya Allah telah memilih dia. Dia percaya ada Allah, tetapi dia berupaya untuk sembunyi. Dan akhirnya pun diketemui. Setelah dapat dicari, ternyata orang ini boleh menjadi raja kami. Karena pada saat dia berdiri, dia lebih tinggi dari orang lain. Lagi pula perawakannya, wajahnya elok, kuat. Lagi pula latar belakang keluarga yang lumayan. Lihatnya juga dia orang yang taat. Demi untuk keledai-keledai dia berjalan sampai 200 km. Sungguh sangat setia dan sangat serius. Jadi orang di situ bertepuk tangan. Ini adalah Allah memberi dia tanda yang di depan umum. Bukan hanya memberikan urapan, tetapi memberikan tanda di depan umum. Allah memilih pemimpin demikian. Dan juga Allah memilih dan memberikan satu orang-orang yang mengikuti. Jadi di ayat 26, Saul pun pulang ke rumahnya di Gibeah, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang yang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. 9 tanda, yaitu Allah memberikan dia satu komunitas, satu kelompok. Di sini dalam beberapa poin ini saya berpikir apa yang Allah lakukan. Allah memberi Saul untuk melepaskan segala perkara di dunia ini. Lepaskan semua. Beribadahlah kepada Allah bersama dengan orang-orang untuk memuja Allah. Allah akan memsediakan apa yang kamu perlukan, Allah tahu. Kemudian kamu akan menghadapi peperangan, tetapi kamu bersama dengan nabi-nabi, dan nabi-nabi akan menolongmu. Allah akan memberikanmu hati manusia baru untukmu, roh manusia baru untukmu, dan memberikan satu komunitas orang-orang bersamamu. Demikianlah Allah rancangan kepada Saul untuk alat pilihan Allah ini. Saya merasa satu rancangan yang sangat baik.
banyak hal Saul sangat baik. Dia dari latar belakang yang baik. Dia juga anak yang taat. Tidaklah mudah. Tetapi orang yang demikian, yang akhirnya dia tidak berhasil dengan nasib yang baik. Bahkan ketiga anaknya bersama gugur di medan perang. Pada saat seperti awal kita katakan, Allah memilih alat pilihan atau bejana, maka manusia haruslah berpegang pada Allah. Maka dengan demikian lebih sederhana untuk dikatakan. Saul mencari keledai-keledai. Allah memilih alat pilihannya. Allah mendapatkan Saul. Apa yang harus dilakukan Saul? Dari mencari keledai-keledai sampai mencari Allah. Dari mencari keledai sampai pada mencari Allah. Tapi kita dalam keadaan yang tidak kita ketahui, kita dipilih oleh Allah. Sesungguhnya saya sampai di gereja 611, saya merasa kagum kepada Allah. Allah mau mendirikan gereja, bukan? Di gereja, mendirikan satu gereja. Selanjutnya, apa yang dilakukan? Dia mulai melihat di seluruh dunia. Dilihat-lihat, di Kanada ada seorang pastor. Saat ini dia mengembalakan sangat susah. Merasa dia sangat cocok. Jadi memanggil dia. Seterusnya, dia mulai lagi melihat di seluruh dunia. Tapi di situ dia menemukan beberapa penilik gereja. Seperti merasa terbuka semua. Sesungguhnya saya tidak pernah datang ke Hong Kong. Kamu merasa bagaimana Allah mencari? Di gerejanya Pastor Joshua, begitu banyak orang ada di situ, diketemukan orang yang sangat spesial, yaitu Pastor Ruby dan suaminya. Kemudian Pastor Ademe pun baik, maka diundang datang. Semua saya teliti. Allah telah meneliti seluruhnya. Allah memeriksa seluruh dunia. Dari jauh-jauh Allah melihatmu. Jadi kita setiap orang, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang kita katakan, Allah di samping melihat kita dan melihat dengan jelas. Jadi kita dipilih, kita percaya Tuhan. Bukan memberikan kita tiket yang gratis sesederhana itu, tetapi Allah terhadap kita punya rencana. Jadi kita harus merenungkan bagaimana Allah menuntun kita dan memilih kita. Bagaimana Dia memilih Saul, memilih Daud. Kemudian kita harus tahu bagaimana kita menanggapi Allah. Kita harus mohon kepada Tuhan untuk menolong kita. Di dalam hidup kita ada satu perkara yang harus kita selesaikan. Pada saat kita siap untuk dinaikkan, semakin kita naik pangkat, semakin besar peperangan yang akan kita hadapi. Sesungguhnya Allah memberi Saul sangat jelas, kamu harus beribadah kepada Allah.
Kamu punya nabi, lepaskan segala kekhawatiranmu. Allah pasti akan menyediakan bagimu. Allah berfirman sangat jelas. Saul di dalam rencana Tuhan, dia terus maju ke depan. Apakah nasib Saul sudah direncanakan untuk gagal? Saya tidak berani berkata demikian, sebab manusia punya kebebasan untuk memilih, dan Allah merasa memilih Daud lebih bisa diandalkan dan pada akhir. Tapi di dalam keadaan yang sekarang yang bisa dipilih yaitu Saul. Jadi dalam seumur hidup kita, dalam menghadapi hal yang spesial, kita harus siap mempersiapkan diri kita sendiri. Pada saat sampai untuk tidak naik pun tidak bisa. Saya berkata demikian, saya merasa tidak cukup. Kita bisa memikirkan seorang Kristen senang datang ke renungan pagi, hanya demikian. Atau saya menjadi seorang ketua sel, sepertinya demikian. Tetapi kalau Allah mau bekerja di seluruh bumi ini, Dia mau memilih gereja. Dia pasti akan memilih 611. Kalau kamu ketua sel di 611, atau kamu yang suka ikut renungan pagi, dia pasti ada rancangan, dia pasti punya tanggapan, dia pasti akan mengatur. Dia dari generasi terus bekerja. Kamu tidak pernah berpikir kalau bekerja dengan pekerjaan Allah sangat dekat padamu. Kalau Ia berfirman iya, ya itulah kamu. Tetapi kita tidak sempurna, maka kita harus berpegang erat pada Allah kita. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Haleluya. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan Allah kita. Mari kita bangkit bersama untuk menyembah. Haleluya.
punya bahasa roh, punya nyanyian bahasa roh, sekarang berdoa di dalam roh, agar roh Allah, kita menyambut roh Allah. Ya Tuhan, ya Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Kita memuji menyembah Tuhan Allah kita di dalam roh, dalam jiwa kita. Ada pada kita setiap orang. Di dalam rohmu berpeganglah pada Tuhan Allah dan beritahu kepada Tuhan, aku mau akan Engkau, aku butuh Engkau ya Tuhan. Berfokus kepada Allah, fokus kepada Allah, agar roh kita terkait dengan roh Allah. Di dalam kita untuk menyembah Dia. Roh Allah 耶和華的靈必大大感動你。一同說話，耶和華的靈必大大。 Maka roh Allah berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama dengan mereka dan berubah menjadi manusia baru. Kamu menjadi manusia baru. Allah di sini mencari bejana yang cocok untuk dia pakai. Allah mencari alat pilihannya di Hong Kong, di seluruh dunia. Dia mencari bejana yang dipakai di generasi yang sekarang. Roh Allah akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan kamu akan berubah menjadi manusia lain.
Apabila tanda-tanda ini terjadi padamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertaimu. Kamu datang di renungan pagi. Kamu di sini mencari Allah. Allah di sini terlebih dahulu di sini mencarimu, dan Allah terlebih dahulu menemukanmu dan membawa kamu di dalam bait-Nya. Membawa kamu di dalam bait suci Allah. Allah mau memakaimu. Roh Allah mau turun dan berkuasa padamu. Allah punya rencana di dalam hidupmu. Allah mau memakai kamu untuk menyelamatkan generasi sekarang ini. Saya mengundang kalian semua untuk berdiri di hadapan Allah. Kamu berdoa untuk menanggapi Allah. Kamu berdoa, bukalah pembicaraanmu untuk menanggapi Allah. Ya Allah, aku tahu Engkau di sini mencari aku. Engkau di sini mencari aku. Walaupun di dalam hatiku penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, tetapi aku tahu Engkau di sini mencari aku. Aku tahu Engkau di sini mencari aku. Saya mengundang saudara semua, segala kekhawatiranmu, ketakutanmu kamu serahkan kepada Tuhan. Sebab Roh Allah ada padamu. Allah mau mengambil semua ketakutan, kekhawatiran di dalam hatimu. Ambil semua. Ambil. Ya Tuhan, pada saat aku berdoa, dimanapun kalian berada, baik saya melihat di dalam kegelapan terang Allah hanya tertuju padamu. Di antara kita mungkin ada yang lagi berhutang atau punya pasangan gelap. Kamu merasa banyak yang tidak layak. Kamu punya puluhan ribu alasan untuk tidak dipilih, tetapi Allah memilihmu. Allah berkata, aku mengasihimu, aku menciptakanmu. Allah mau mengambil semua ketakutan. Aku mau mengambil segala selera dunia ini. Sebab anakku, aku memilihmu. Saya melihat saudara-saudari semua. Ketakutan selapis demi selapis rontok dan terus maju ke depan. Bapa yang Maha Pengasih, Dia mengambil segala ketidakpercayaanmu, kelemahanmu, ketidaklayakmu. Ya Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Kami sesungguh hati untuk menanggapi Engkau. Tuhan, beri agar kami tahu pilihan Engkau lebih besar dari kelemahan kami. Tuhan, agar kami dapat melakukan apa yang dapat kami lakukan oleh tangan kami untuk menanggapi Engkau. Ya Tuhan, ya Tuhan, Roh-Mu terus berkuasa di atas kami. Pada saat kamu berpegang pada Allah, pada saat Roh-Mu terkait dengan Roh Allah, ketakutan pergi darimu, kegelisahan, kekhawatiran pergi darimu, ketakutan pergi darimu, kekhawatiran pergi darimu. Roh Allah turun di atasmu. Roh Allah berkuasa di atasmu. Angkat tanganmu untuk berpegang pada Allah. Angkat tanganmu untuk berpegang pada Allah, bukan berpegang pada dunia ini. Angkatlah tanganmu untuk berpegang pada Allah, bukan berpegang pada ketakutan sendiri. Angkatlah tanganmu, berpeganglah pada Allah, bukan pada kekhawatiranmu. Peganglah
tangan Allah, bukan berpegang pada hal-hal dunia ini. Angkatlah tanganmu berpegang pada Allah, bukan pada hal-hal diri sendiri. Tuhan, terus sekali lagi berpegang pada Allah. Allah melihat dan mencari orang-orang pilihannya yang rela untuk dia yang untuk memberikan hidupnya untuk dia pakai. Tuhan terhadapmu punya rencana. Allah mau memakaimu. Allah mau membentukmu sebagai bejana yang untuk ia pakai. Allah mau membentukmu sebagai bejana untuk ia pakai. Berpeganglah pada Allah. Roh Kudus, kami perlu akan Engkau. Ya Roh Kudus, urapilah kami. Bagaimana Engkau mengurapi Pastor Joshua dan Simo. Hari ini Tuhan, Engkau mengurapi kami setiap orang. Roh Kudus, urapilah kami setiap orang. Roh Kudus berkuasa di atas kami setiap orang. Sekali lagi mengingatkan kami, kamu adalah pilihan, alat pilihan yang Allah pilih. Engkau adalah bejana yang dipilih oleh Allah. Pilihan Allah terhadapmu ia tidak akan kecewa. Allah memilihmu. Allah tidak akan menyesal atas pilihannya. Kembali, peganglah pada janji Allah. Peganglah pada pilihan Roh Kudus. Peganglah Allah. I worship you in spirit and in truth. Tuhan, kami menyembah Engkau pada saat kami melepaskan segala kekuatan, segala tekanan, segala beban kami. Kami serahkan di bawah kaki salib-Mu. Kami bersama di sini untuk memuji Engkau, berdoa pada Engkau. Tuhan, pada saat kami berdoa, kami percaya sekarang Engkau pun memberi kami iman yang tanpa batas, yang berpegang pada janji-Mu. Sebab Engkau Allah yang menyediah bagi kami. Engkau adalah sumber kehidupan kami. Di dalam Engkau kami tidak akan kekurangan. Tuhan, kami bisa bebas untuk tertuju hanya padamu, sebab Engkau ada rencana yang indah pada kami setiap orang pilihan-Mu. Tuhan, Engkau pun akan mengangkat iman kami agar kami mengalami bermacam mujizat dan keajaiban. Tuhan, kami benar kami. Engkau Allah Ibn Hajar, Engkau Tuhan sampai sekarang, Engkau tetap menyertai kami, memilih kami. Engkau yang bersama kami. Hari ini Tuhan memberikan roh yang baru kepada kami. Bahkan kami pun punya komunitas. Saudara semua, kita bukan seorang diri. Pada saat hari ini Allah memilihmu, kita punya komunitas. Marilah kita bersama saat ini, kita bersama untuk berkumpul. Kita di dalam komunitas ini untuk saling membantu. Sebab Allah di tengah-tengah kita, Roh Allah ada di tengah kita, memberikan kita hati yang baru, jiwa yang baru. Kita pada saat kita bersama, kita berdoa dalam sel group. Mungkin saya pun tahu ada di dalam anggota sel cuma tinggal 1 orang, 2 orang. Kita saling mendoakan agar di dalam sel grup kita mulai berkembang, untuk semua orang bangkit untuk membawa sel grup. Sebab rencana Allah untuk kamu memuridkan bangsa-bangsa. Jadi kita saling mendoakan untuk sel grup. Dan kalau kamu belum bangkit untuk membawa sel grup, kamu berdoa agar Tuhan memberimu iman dan orang-orang yang mengikutimu, agar
Ada orang yang menggerakkan orang-orang untuk mengikutimu. Engkau adalah pemimpin yang dipilih Allah. Ada orang mengikutimu. Ada orang yang rela untuk mengikutimu dengan setia. Ya la 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 la. Shara ba 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 yale yale. Shara ba 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 ba. Pada saat kamu saat ini merasa kamu tidak digembalakan, kamu mengundang orang lain untuk mendoakan kamu. Hari ini kita menerima roh yang baru, jiwa yang baru untuk mengembalakan. Tuhan, Engkau menolong kami setiap orang dengan membawa roh Allah, pilihan Allah untuk bangkit, untuk menjadi pengembala, untuk menjadi gembala bagi orang lain, untuk membangun kehidupan orang lain, untuk bangun bersama dengan Allah, mencari bejana, bekerja bersama Allah, untuk mencari alat pilihan bejana yang cocok dipakai Tuhan. Tuhan, kami demi kehidupan kami untuk Engkau pakai. Kami berdoa, Tuhan pakailah kami, bentuklah kami setiap orang menjadi bejana yang cocok, yang Engkau pakai sebagai pengembala. Mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Dan mari kita berdoa untuk kaum remaja, anak-anak muda. Seperti hari ini adalah kenaikan dalam sekolah, kita berdoa. Kita tahu banyak sekali para orang tua pergi ke tempat kelulusan sekolah untuk anak-anak mereka. Mari kita berdoa untuk generasi kita berikutnya. Bagi kaum muda, anak-anak remaja. Baik dia di gereja 611 atau dimanapun, bagi anak-anak remaja yang kalian kenal, mereka perlu akan dukungan dari doamu. Tuhan, kami serahkan semua anak remaja di dalam tangan-Mu. Di setiap kehidupan anak remaja ini, Tuhan, kami punya rancangan. Engkau punya pilihan. Yesus, Tuhan Yesus, di dalam keadaan mereka, di dalam ketegangan mereka, ada sebagian, bahkan mereka ada yang tegang sampai hasil ujian mereka pun tidak tahu hasil ranking mereka, Tuhan. Tetapi Engkau, Tuhan, Engkau memberi semangat bagi kaum remaja ini, kaum anak muda ini, Tuhan. Seperti bagaimana, Tuhan, Engkau mau memilih, Engkau punya rancangan di setiap generasi baru ini, Tuhan. Engkau mempersiapkan jalan yang baru bagi anak dan kaum remaja ini, Tuhan. Engkau
tolong Engkau ambil semua kekhawatiran mereka. Tuhan, kami serahkan kaum-kaum remaja ini di dalam tangan-Mu. Kami percaya di dalam-Mu ada rencana yang terbaik dan terindah. Mari kita bersama terus memuji Tuhan Allah kita. Di dalam memuji Allah kita terus untuk berdoa dalam mengikuti Tuhan Allah kita. Holy Spirit, urapi semua pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Your ban of sin is coming to broken. Let's us conscience. One falling praising grace, anointing filling us with overwhelming joy. All that falling with the grace, anointing to declare the power of the Lord. Anggur baru tercurah, all that falling with the grace, anointing to declare the power of the Lord. To declare the power of the Lord. To declare the power of the Lord. Kami mendeklarasikan kekuatan kami ada pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Engkau dan memuji Engkau. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Engkau memberikan kami kehidupan. Tuhan, kami memuji Engkau. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Bagaimana Engkau, aku dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan semua saudara-saudari kami pada saat mereka lahir adalah saat yang terindah dan rencana yang indah di dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua dimanapun mereka berada. Berpegang pada Allah, berpeganglah pada firman Allah, berpegang pada roh Allah, berpegang pada kehendak Allah. Bersama dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah dan berdoa pada dan orang-orang bersamamu memberkati saudara-saudaramu. Gunakan waktu, lakukanlah dengan apa yang dapat kamu kerjakan oleh tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Segala pujian hormat bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.